Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri, dosen Anda di Prodi Ilmu Administrasi Publik atau Administrasi Publik. Nah, mahasiswa sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik dengan materi Paradigma Administrasi Publik 1. Nah, di paradigma administrasi publik 1, kita akan belajar tentang bagaimana sejarah perkembangan dari ilmu administrasi publik. Dari ia awal lahir, terbentuk, hingga berdiri menjadi suatu ilmu yang saat ini kita tekuni bersama. Nah, kepada mahasiswa, silakan menyimak, mengikuti dari awal sampai akhir agar dapat memahami materi ini dengan baik. Kita mulai. Nah, mahasiswa sekalian, administrasi publik dilihat dari perspektif paradigma telah mengalami perkembangan yang cukup cepat, mulai dari klasik hingga kontemporer, ya, dari old public administration sampai ke paradigma terbaru hingga sekarang ini. Nah, hal ini adalah sesuatu yang wajar karena pertama, administrasi publik tidak hidup dalam ruang yang hampa atau vakum. Kalau diibaratkan, administrasi publik merupakan living organism atau makhluk hidup yang selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang terus berubah agar tetap survive atau bertahan hidup. Nah, dalam hal ini, teori dan konsep administrasi publik selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, memang perkembangan itu sesuatu yang wajar, mengingat administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki karakteristik dinamis sehingga sampai sekarang tetap eksis di tengah-tengah persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh solusi yang konkret. Nah, kita lihat ya, perspektif paradigma dalam menilai administrasi publik, kita bisa lihat bahwa memang administrasi publik merupakan suatu bentuk ilmu yang akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ia tidak hidup dalam ruang hampa, diistilahkan sebagai makhluk hidup yang akan selalu survive, menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap hidup. Nah, di sini diartikan teori dan konsep administrasi publik akan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang akan senantiasa berubah, ya, sehingga pada akhirnya nanti konsep dan teori dari administrasi publik mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman, ya. Kemudian tentunya tetap eksis di tengah persoalan-persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan butuh solusi yang konkret. Karena itulah ia berkarakteristik dinamis, selalu berubah dan berkembang. Kemudian, ketiga, administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan karena sifat ilmu pengetahuan adalah terbuka. Maka, ilmu administrasi pun selalu terbuka untuk dikontrol, dikritisi, dan diuji kembali oleh siapapun dengan penemuan-penemuan baru, sehingga benar-benar objektif, dan karena itulah ilmu administrasi publik terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, dari cara pandang seperti itulah administrasi publik menempatkan pada posisi yang dinamik. Bahkan dalam arti luas, ya, proses pencarian identitas dari ilmu administrasi publik sampai pada saat ini masih terus berlangsung intens. Ya, akan selalu ada pembaharuan, perkembangan dalam ilmu administrasi publik. Hal ini tiada lain untuk menempatkan administrasi publik dalam basis yang kuat, baik secara teori maupun praktik. Nah, apakah paradigma itu? Paradigma dapat diartikan sebagai suatu kerangka pijakan teori atau teori dasar ataupun cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, metodologi ataupun cara pendekatan yang dapat digunakan oleh para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan, baik dalam kaitannya ke pengembangan ilmu maupun upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan kehidupan kemanusiaan. Nah, di sini kita bisa lihat paradigma, ya, bisa diartikan sebagai cara pandang, ya, yang berisikan nilai teori-teori yang pada akhirnya juga menggunakan metode dan cara pendekatan oleh para teoritis dan praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan, ya. Namun, batasan paradigma yang paling operasional ialah cara pandang sekelompok akademisi tentang permasalahan atau fenomena administrasi publik yang berkonsentrasi pada bagian dari administrasi publik dan diikuti oleh suatu sikap sangat percaya terhadap prinsip serta metode yang telah diterima luas
oleh para teoretikus dan praktisioner, serta dibicarakan dalam suatu kelompok masyarakat ilmiah. Nah, ada batasannya. Maka di sini kita bisa lihat batasan dari paradigma yang paling operasional ialah cara pandang sekelompok akademisi tentang permasalahan ataupun fenomena yang ada di administrasi publik, ya. Kemudian memiliki nilai kepercayaan juga terhadap prinsip serta metodenya yang diterima luas oleh para teoretikus dan praktisioner yang nantinya juga akan dibahas dan dibicarakan dalam suatu pertemuan ilmiah. Nah, itu paradigma. Kita masuk ke paradigma administrasi publik klasik atau All Public Administration. Menurut Kuhn dalam Miftah Toha berpendapat bahwa setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut, perubahan dan perkembangan secara terus-menerus. Karena krisis akan selalu ada dan menimbulkan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun, pendekatan paradigma yang sudah ada tidak mampu lagi untuk memecahkan permasalahan secara memuaskan. Nah, demikian halnya juga dengan ilmu administrasi negara ataupun ilmu administrasi publik yang dalam perkembangannya mendapatkan tantangan dari luar, sehingga mengalami beberapa kali krisis atau anomali. Akibatnya, kepercayaan dan kewibawaan dari cara pandang ilmu administrasi publik tersebut menjadi luntur. Karena itu, orang mulai mencari cara pandang yang lebih tajam, yang lebih baru, dan sesuai dengan permasalahan yang muncul pada saat itu. Maka kemudian muncullah paradigma baru. Nah, inilah bagaimana pentingnya memang paradigma dalam menanggapi suatu ilmu yang dimana masyarakat, lingkungan akan selalu berdinamis, selalu berubah, sehingga tuntutan akan perkembangan ilmu makin tinggi. Bagaimana suatu menyelesaikan permasalahan akan tuntut dengan menggunakan teori, konsep, dan metode yang lebih baik lagi. Maka itulah pada akhirnya muncullah paradigma baru, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, ya, fokus untuk kekhususan dan bidang ilmu administrasi publik, ya. Fokus itu mempersoalkan what of the field, yaitu metode dasar yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun persoalan. Ya, seperti metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan itu adalah fokus. Nah, Golembreski menyatakan bahwa paradigma administrasi negara dapat dimengerti melalui lokus dan fokusnya. Kalau tadi fokus adalah metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan, maka lokus adalah tempat di mana bidang atau metode itu berada ataupun digunakan. Jadi, tempat di mana metode itu digunakan ataupun diimplementasikan. Jadi, dengan mengamati lokus dan fokusnya, maka seseorang akan lebih mudah memahami dan memilih masuk ke paradigma yang mana. Nah, kemudian Nicholas Henry melihat perkembangan administrasi publik sebagai pergantian paradigma dalam 5 tahap. Nah, ini kita kaji satu persatu. Yang pertama, paradigma 1 yaitu dikotomi politik dan administrasi yang dimulai pada tahun 1900 sampai 1926. Yaitu dikotomi politik dan administrasi ini maksudnya adalah pemisahan antara politik dan administrasi. Nah, tokoh-tokoh yang populer dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson dengan bukunya The Study of Administration, kemudian Frank J. Goodenough dalam bukunya Politics and Administration, serta Leonard Dwight dalam bukunya Introduction to the Study of Public Administration. Nah, pokok pandangan mereka yang menarik dan sekaligus menjadi ciri dari paradigma 1 tersebut yakni adanya pernyataan yang tegas untuk berpisah dari induk semangnya yaitu ilmu politik. Nah, jadi bisa kita ketahui ternyata ilmu administrasi publik itu awalnya berasal dari ilmu politik, ya. Nah, di paradigma 1 ini dari rentang 1900 sampai 1926 sudah ada pernyataan tegas untuk berpisah dari induknya yaitu ilmu politik. Nah, para ahli administrasi negara menyatakan hal ini merupakan proklamasi secara resmi terhadap lahirnya ilmu administrasi negara dan sekaligus pertanda lahirnya paradigma 1. Karenanya menjadi tonggak sejarah. Frank J. Goodenough dan Leonard Dwight berpendapat bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari pemerintah. Yang pertama, fungsi politik yang harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat. Yang kedua, fungsi administrasi yang harus memberikan perhatian kepada implementasi dari kehendak atau kebijakan negara tersebut. Nah, kita bahas ya. Namun, penggambaran dikotomi ataupun pemisahan antara politik dan administrasi ini perlu diinterpretasikan dalam artian
politisi memiliki peranan hanya pada soal-soal pembuatan kebijakan atau politik making ya, atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara. Nah, itu tadi masuk kepada fungsi politik. Sedangkan eksekutif memiliki peranan hanya pada soal-soal pelaksanaan administrasi atau policy executing atau pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, sudah nampak antara fungsi politik dan fungsi administrasi di sini. Kemudian pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan dengan adanya pemisahan antara badan legislatif dan dibantu badan yudikatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, serta badan eksekutif yang bertugas melaksanakan kehendak rakyat tersebut secara apolitis dan tidak memihak atau netral. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh ahli kita, P. Fifner dalam Soekarno, yang menyatakan administrasi negara ialah pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik yang representatif. Nah, oleh karena itu, tidak sepatutnya untuk membenarkan seorang administrator membuat undang-undang dan hukum. Begitu juga sebaliknya, seorang politisi atau legislator memimpin suatu departemen pemerintahan yang bersifat teknis. Nah, tugas politik banyak dilakukan oleh para politisi yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan badan politis yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan atau policy maker. Sedangkan administrasi negara ialah pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan politik. Jadi seharusnya kedua-duanya dibutuhkan saling pengertian dan kerjasama yang harmonis demi tercapainya tujuan negara yang lebih besar. Pandangan Goodnow tersebut mendapatkan penguatan dari Leonard Dwight yang menyatakan dengan tegas politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dan administrasi publik harus bersifat studi ilmiah yang bersifat bebas nilai. Nah, ya, itu dia. Leonard Dwight dalam Miftah Toha secara lengkap menyatakan sebagai berikut. Pertama, politik seharusnya tidak usah mengganggu lagi administrasi. Yang kedua, manajemen memberikan sumbangan analisis ilmiahnya terhadap administrasi. Yang ketiga, administrasi negara mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang value free, bebas nilai. Dan yang keempat, misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisien. Ya, bisa kita lihat politik tidak usah mengganggu lagi administrasi, silakan berjalan sendiri dalam hal pembuatan kebijakan, dan administrasi berjalan dalam hal pelaksanaan kebijakan. Kemudian manajemen ya, dalam artian seperti ilmu-ilmu dalam manajemen harus memberikan sumbangan analisis ilmiahnya terhadap administrasi. Kemudian administrasi negara harus mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan, dan misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisien. Nah, pembagian daerah analisis antara administrasi publik dan ilmu politik selama orientasi lokus ini tampaknya mempunyai dampak yang sangat panjang ya sampai sekarang. Hal ini terlihat dari berbagai universitas di Amerika Serikat dan juga Indonesia, bahwa bidang administrasi negara itu di dalamnya diajarkan materi-materi seperti teori organisasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan administrasi perbekalan. Sedangkan bidang ilmu politik diajarkan materi tentang teori ilmu pemerintahan, kepresidenan, proses pembuatan undang-undang, perbandingan politik, studi kebijakan publik, dan lain-lain. Nah, pada paradigma satu ini hanya menekankan pada lokus administrasi negara, yaitu dipusatkan pada birokrasi pemerintah atau the government birokrasi yang tidak memperoleh fokusnya. Jadi sini hanya fokus kepada hanya ada lokusnya, yaitu tempat di mana metode tersebut digunakan ataupun diimplementasikan, tapi fokusnya belum ada di sini ya, belum memperoleh fokus. Kita masuk kepada paradigma yang kedua, yaitu prinsip-prinsip administrasi negara yang mulai dari 1927 sampai tahun 1937. Nah, pertanda paradigma 2 tidak terlepas dari munculnya buku yang berjudul Principles of Public Administration ya, yang diterbitkan pada tahun 1927 karya Willoughby, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa administrasi negara memiliki aspek universal, yakni prinsip-prinsip administrasi negara yang bisa diaplikasikan di seluruh cabang pemerintahan.
Artinya dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian. Maka hal itu diikuti pula oleh kebenaran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimanapun juga dengan berhasil. Nah, pada fase paradigma kedua ini, administrasi negara benar-benar mencapai puncak reputasinya. Bersama dengan paradigma ini muncul tulisan oleh ahli kita Luther Gulick dan Lyndall Ulrich yang berjudul Paper on the Science of Administration. Nah, menurut Gulick dan Ulrich bahwa prinsip amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu. Adapun letak di mana prinsip itu akan dipakai tidak begitu penting. Fokus memegang peranan penting dibandingkan atas lokus. Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Ulrich ialah disingkat POST-CORD. Nah, ini yang juga kita pelajari di mata kuliah asas-asas manajemen ya. Nah, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah, pada masa paradigma 1 dan 2 ini mengalami tantangan yang sangat cukup serius. Ya, pada tahun 1938 sampai 1947. Yaitu banyak pihak yang tidak sepakat atau menolak sama sekali terhadap asumsi tentang pemisahan antara ilmu politik dan administrasi. Karena saat itu telah timbul kesadaran baru bahwa administrasi bukanlah sesuatu yang hampa nilai atau bersifat imparsial dan apolitis, melainkan sesuatu yang syarat akan nilai. Ya, yang syarat akan nilai politik. Nah, menurut Nicholas Henry menjelaskan bahwa salah satu keberatan para ahli lainnya adalah politik dan administrasi tidak akan pernah dipisahkan sedikit pun. Misalnya Fritz Morstein pada tahun 46 mempertanyakan asumsi yang mempertentangkan politik dan administrasi. Malahan John Goose tahun 1950 menyatakan bahwa teori administrasi negara juga teori politik. Nah, ini pada masa ini di paradigma kedua ini ingin dimunculkan prinsip administrasi negara. Cuman pada masa ini juga lah terjadi konflik, yaitu tantangan di mana banyak pihak yang menolak dikotomi ataupun pemisahan antara ilmu administrasi dan ilmu politik, ya, atau dikotomi politik administrasi. Nah, di tengah pertentangan ketidaksetujuan terhadap dikotomi administrasi politik, muncullah ahli kita juga bernama Herbert Asimon yang menawarkan suatu alternatif terhadap paradigma 1, di mana menurut Simon perlu adanya dua jenis sarjana administrasi negara yang harus bekerja sama secara harmonis, yaitu sarjana-sarjana yang mengembangkan ilmu administrasi murni yang berlandaskan pada ilmu sosial dan sarjana-sarjana yang berlandaskan pada ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Menurut Simon, kebijakan publik adalah hubungan konseptual yang logis antara administrasi dan politik. Nah, jadi di sini kalau menurut Simon, kebijakan publik adalah hubungan konseptual yang logis antara administrasi dan politik. Dalam proses tersebut, administrasi negara bertugas mempertimbangkan langkah-langkah eksternal, yaitu tekanan pada masyarakat yang dapat membangkitkan perubahan politik dan sosial. Adapun kritikan yang ada pada paradigma kedua ini, ya, di mana penyerangan terhadap prinsip-prinsip administrasi yang dianggap secara logis tidak konsisten. Di antara para ahli, salah satunya adalah Dwight Waldo yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak bisa diubah. Ia juga mengkritik bahwa metodologi yang dipergunakan tidak konsisten. Demikian pula nilai ekonomi dan efisiensi yang mendominasi pemikiran di bidang ini yang terlalu sempit. Nah, kemudian kita masuk kepada paradigma yang ketiga, yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik yang dimulai pada tahun 1950 sampai 1970. Sebagai hasil dari derasnya kritikan yang ditujukan kepada konsepsi administrasi publik pada waktu itu, maka akhirnya bidang ini melakukan lompatan ke belakang menemui orang tuanya, ya, yaitu kembali ke ilmu politik, bergabung kembali ke ilmu politik. Akibat dari lompatan menemui orang tua itu, maka terjadilah perubahan dan pembaharuan definisi lokusnya, yaitu birokrasi pemerintahan dan kekurangan hubungan dengan fokusnya. Jadi lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan dan kekurangan hubungan dengan fokusnya, ya, pada masa paradigma yang ketiga ini. Oleh karena itu, masa ini timbul upaya
untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Tetapi konsekuensinya adalah keharusan sibuk mendefinisikan bidang ini, paling tidak dalam masalah fokus analisis dan juga keahlian utamanya. Dengan demikian, tulisan-tulisan bidang administrasi negara pada tahun 1950-an banyak membahas mengenai penekanan, bidang-bidang yang penting, atau bahkan seperti sinonim ilmu politik. Hal ini sangat disayangkan, ya. Hal inilah yang disayangkan tentang pengertian dan wilayah administrasi negara disamakan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, administrasi negara sebagai bidang studi yang dapat diidentifikasi mulai menurun secara spiral. Namun disayangkan, upaya kembali lagi ke ilmu politik tampaknya bertepuk sebelah tangan. Bahkan merupakan kepada anak kandungnya yang baru saja kembali ke pangkuannya. Indikasinya pada tahun 1962, administrasi tidak lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Ini terbukti dari laporan Komisi Ilmu Politik sebagai suatu disiplin dari APSA, American Political Science Association, pada tahun 1967. Dilakukan survei dan membuktikan tentang merosotnya minat terhadap administrasi negara dalam fakultas-fakultas ilmu politik. Nah, karena hal itulah sejak tahun 1968, administrasi publik benar-benar dicoret dari program pertemuan tahunan APSA. Tentu, melihat perlakuan ilmu politik seperti yang dikemukakan di atas, muncullah protes dari salah satu sarjana administrasi publik, yaitu Dwight Waldo, yang menyatakan bahwa sarjana-sarjana ilmu politik dengan tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan administrasi publik adalah bersikap tidak memperdulikan dan memusuhi. Selain itu, sarjana-sarjana administrasi negara merasa tidak senang dan dianggap sebagai warga negara kelas 2, ya, seperti tersingkirkan. Nah, pada akhirnya kita masuklah kepada paradigma yang keempat, yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Dimulai pada tahun 1956 sampai 1970. Kemunculan paradigma 4 ini disebabkan karena perlakuan ilmu politik seperti yang dikemukakan di atas. Masa ini ada upaya dari beberapa para ahli administrasi publik untuk mencari alternatif, yakni untuk mengembangkan administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Nah, pencarian alternatif ini karena dirasakan saat itu bahwa status keanggotaannya yang dianggap sebagai kelas 2 dalam Departemen Ilmu Politik. Selanjutnya, dicobalah untuk membentuk identitas dirinya secara lebih kokoh dengan menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari ilmu administrasi. Objek ilmunya itu adalah administrasi. Fokusnya itu kepada tentang teori organisasi dan manajemen. Kemudian metodologinya adalah metode analisis, identifikasi, dan penelitian. Sedangkan yang menjadi khas adalah job analisis, yaitu analisis tugas pekerjaan, serta organisasi dan metode. Namun lokusnya hanya dinyatakan pada lembaga-lembaga yang eksis dan berada dalam domain apapun. Nah, sini kita bisa lihat ya, teori organisasi dan teori manajemen. Kalau teori organisasi, ia menggambarkan berbagai pekerjaan para ahli psikologi sosial, administrasi niaga, sosiologi, serta ahli administrasi negara untuk memahami perilaku organisasi. Kemudian di teori manajemen, menekankan pada penggambaran pekerjaan para ahli riset statistik, analisis sistem, ilmu komputer, ekonomi, serta ahli administrasi negara untuk mengukur efektivitas program agar cermat dan meningkatkan efisiensi manajemen. Selain itu, sebagaimana pada paradigma kedua, ilmu administrasi lebih banyak menengahkan fokus daripada lokusnya. Dan administrasi tetap administrasi dimanapun ia berada. Begitu pula prinsip-prinsipnya. Masalah lainnya yang muncul sebagai masalah baru, yaitu tentang garis yang memisahkan antara public administration dan private administration, yang menjadi perdebatan pula di kalangan para sarjana administrasi negara. Dengan masih adanya permasalahan pada paradigma keempat tersebut yang belum mampu mengatasi masalah lokus administrasi negara, dengan demikian administrasi negara mencari kembali paradigma baru yang mencakup baik fokus maupun lokusnya. Jadi harus lengkap dia, ya. Nah, kita masuklah ke paradigma yang kelima, yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara.
Nah, pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi publik yang mandiri, yaitu teori organisasi. Fokus administrasi negara dalam bentuk ilmu administrasi negara yang murni ternyata belum ditemukan, tetapi setidak-tidaknya pengembangan teori organisasi sudah mantap dan ditambah lagi adanya perkembangan baru dalam teknik-teknik terapan pada ilmu manajemen. Nah, pada paradigma ini, lokus administrasi negara sudah mulai stabil. Titik utama teori organisasi yang mengkaji bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat. Nah, aliran dalam administrasi negara adalah aliran proses administrasi yang meliputi aliran empiris, pengambilan keputusan, matematik, dan aliran sistem administrasi holistik yang terdiri dari aliran perilaku manusia, aliran analisis birokrasi, aliran sistem sosial, dan aliran integratif. Ya. Nah, perhatian terhadap teori organisasi ditujukan terutama pada bagaimana dan mengapa organisasi-organisasi itu bekerja. Bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi. Demikian pula bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Perhatian itu lebih pada bagaimana seharusnya hal-hal tersebut terjadi. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula dalam fase paradigma kelima ini. Oleh karena itu, ilmu manajemen dirasakan sangat besar peranannya dalam memperkokoh ilmu administrasi negara. Nah, selain itu, paradigma kelima ini juga semakin kuat perhatian dengan keterlibatan para sarjana administrasi negara pada bidang ilmu kebijakan, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan pemerintah dan analisisnya, dan cara-cara pengukuran dari hasil kebijakan yang telah dibuat. Dalam konteks ini, Nicholas Hendry mengemukakan bahwa adanya paradigma administrasi negara yang baru, di mana fokus administrasi negara adalah teori organisasi, dan ilmu manajemen dan lokusnya adalah kepentingan publik serta masalah-masalah publik. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini tentang perkembangan administrasi publik dilihat dari paradigma 1, yaitu Old Public Administration. Ya, bagaimana ilmu administrasi negara lahir awalnya dari ilmu politik, kemudian berkembang yang menjadi ilmu tersendiri. Dimulai dari paradigma 1, dikotomi antara ilmu politik dan administrasi, ya, pemisahan antara ilmu politik dan ilmu administrasi. Kemudian yang kedua, paradigma yang kedua, prinsip-prinsip administrasi tentang bagaimana menegakkan nilai-nilai prinsip-prinsip administrasi. Dan yang ternyata yang ketiga, dia kembali lagi ke pangkuannya, ke pangkuan ibunya, yaitu kembali kepada ilmu politik pada paradigma yang ketiga, karena kritikan yang cukup hebat. Tapi karena juga tindakan yang membuat akhirnya para sarjana ilmu administrasi publik merasa tersingkirkan oleh orang-orang yang berada di ilmu politik, membuat mereka merasa seperti masyarakat kelas 2, sehingga pada akhirnya disitulah muncul upaya untuk memisahkan diri kembali dan berpegang sebagai ilmu administrasi. Dan muncullah paradigma yang kelima, akhirnya disempurnakan bahwa ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Nah, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini, pada hari ini. Maka silakan kepada mahasiswa untuk dapat juga mencari literatur lain, baik di buku maupun di artikel jurnal, untuk memperkaya ilmu-ilmu yang telah ada. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.